Seperti yang kita ketahui, limbah terdiri dari berbagai macam jenis. Salah satunya adalah limbah rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menghasilkan air limbah, seperti air bekas cucian pakaian, cucian piring, cucian pel lantai, hingga cucian beras. Limbah-limbah ini sangat mudah kita temui di sekitar kita, dan umumnya langsung dibuang tanpa adanya pemantauan lebih lanjut. Namun, pernahkah kita berpikir seberapa keruh sebenarnya air limbah rumah tangga tersebut? Apakah tingkat kekeruhannya sama antara air cucian beras dengan air cucian pakaian? Tentu saja setiap jenis limbah memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan proses monitoring untuk mengetahui kondisi air limbah secara lebih jelas. Air limbah rumah tangga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pencemaran lingkungan. Jika tidak dikelola dengan baik, air limbah dapat mencemari air tanah, sungai, hingga laut, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, pemantauan kualitas air limbah menjadi hal yang sangat penting dalam upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan. Baiklah, di sini ada tujuan proyek dari kelompok kami. Tujuan proyek yang pertama adalah kami dapat mengintegrasikan sistem tertanam pada IoT. Lalu yang kedua, dapat memberikan pengalaman pada kelompok kami dengan mengevaluasi sistem IoT kami yang kami rancang. Dalam perancangan implementasi, pada tim kami dapat meningkatkan kemampuan teamwork dan masing-masing individu pada tim kami dapat menyelesaikan problem solving yang ada dan kami bagi pada proyek kali ini. Jenis-jenis limbah rumah tangga yang akan kami lakukan pemantauan terdiri dari 3. Yang pertama pada limbah cucian pakaian, lalu pada limbah pel lantai, dan yang terakhir pada limbah cucian beras. Pertama ialah PCB dan JST. Ini adalah alat komponen utama untuk melakukan data logger. Lalu kami menggunakan microcontroller yaitu ESP32. Lalu kami menggunakan 2 sensor yaitu sensor turbidity untuk kekeruhan air dan sensor suhu waterproof DS18B20 untuk mengukur suhu pada limbah. Ada RTC. RTC ini adalah untuk mengatur waktu secara real time, dan sini juga ada OLED. OLED untuk ini adalah untuk menampilkan apa saja yang telah kami ambil. Nanti nilai suhu, nilai turbidity, nilai OLED, nilai RTC-nya nampil ke OLED semua. Micro SD dan SD card ini sudah biasa. Ini adalah untuk menyimpan data yang telah kami ambil ke SD card. Lalu platform Blink Cloud ini adalah kami menggunakan platform Blink Cloud ini adalah untuk monitoring secara jauh. Lalu sini ada smartphone atau PC sebagai media monitoring, dan sini adalah power supply. Ini adalah sebagai input dari project yang kami buat. Ini adalah data logger. Nah, ini merupakan diagram blok sistem IoT monitoring air limbah rumah tangga yang dimulai dari sensor turbidity untuk membaca tingkat kekeruhan air limbah dan sensor suhu DS18B20 untuk mengukur suhu air. Kedua sensor ini akan dicelupkan ke dalam sampel air limbah rumah tangga. Selanjutnya, data kekeruhan dan suhu yang diperoleh dari sensor tersebut dikirim ke microcontroller ESP32 untuk diproses. Hasil pembacaan sensor kemudian ditampilkan secara langsung pada layar OLED, sehingga pengguna dapat melihat kondisi air limbah secara langsung di lokasi pengujian. Lalu, ESP32 juga mengirimkan data suhu dan kekeruhan ke Blink Cloud melalui koneksi Wi-Fi. Data yang dikirimkan akan ditampilkan secara real-time menggunakan RTC pada dashboard aplikasi Blink yang dapat diakses melalui smartphone maupun komputer, sehingga monitoring dapat dilakukan dari jarak jauh dan kapanpun yang kita mau. Lalu hasil data monitoring kita simpan di microSD dan diolah lebih lanjut menggunakan Microsoft Excel. Sebelum melakukan pemantauan, kita akan terlebih dahulu merakit sistem data logger.
Baik, lanjut ke analisis monitoring. Yang pertama untuk limbah cucian air beras tadi. Jika pada limbah tersebut nilai NTU-nya atau nilai keluaran untuk sensor turbidity berada pada kisaran lebih kurang 2.400 hingga 3.000, namun juga ada nilai anomali tadi 0. Kemudian yang kedua, nilai suhu berada pada kisaran lebih kurang 27 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Ya, nilainya itu di kisaran 27,5 hingga 28,5. Ya, selisih 1 derajat Celcius. Yang ketiga, terlihat pada beberapa titik NTU itu mendekati nilai 3000. Yang nilai tersebut menunjukkan tingkat kekeruhannya ya sangat tinggi. Selanjutnya, kekeruhan tinggi tersebut disebabkan oleh pati beras dan partikel halus yang terlarut di dalam air. Terakhir, suhu relatif stabil meskipun NTU-nya berubah-ubah cukup signifikan. Baik, yang kedua, untuk limbah pel lantai, analisis yang bisa diambil yaitu nilai turbidity atau NTU berada pada kisaran 1800 hingga lebih kurang 1500. Nilai suhu tersebut relatif stabil pada kisaran lebih kurang 27 derajat Celcius hingga 27 derajat, 5 derajat Celcius. Dan fluktuasi NTU terlihat kecil dibanding limbah-limbah seperti cucian beras ataupun cucian pakaian, yang menunjukkan tingkat kekeruhan sedang dan akibat dari campuran air serta kotoran lantai. Yang terakhir ada limbah cucian pakaian. Pada limbah cucian pakaian, nilai NTU pada sensor turbidity berada pada kisaran lebih kurang 1300 hingga 2000. Nah, kemudian nilai suhu berada pada kisaran 27 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Dan terlihat juga pada fluktuasi NTU yang cukup besar akibat deterjen dan busa. Nah, dan terakhir, nilai NTU lebih tinggi dibandingkan pel lantai, namun masih di bawah cucian beras. Nah, baik, jadi sini memasuki bagian analisis monitoring, yang dimana pada pengujian kami menggunakan Blinkcloud sebagai platform untuk kami memonitoring pada project atau pengujian kali ini. Pada Blinkcloud ini sendiri kami memasuki 3 variabel, yang dimana untuk variabelnya itu kami masukkan turbidity sebagai tingkat kekeruhan, dan juga ada variabel suhu dan variabel waktu, yang dimana waktu ini menampilkan secara real time. Nah, untuk turbidity ini sendiri pada memonitoringnya terdapat dengan nilai rentan relatif hampir atau mendekati nilai tinggi. Untuk nilai rentannya itu sekitar 2700 sampai 2800. Nah, lalu untuk suhunya sendiri itu stabil dari masing-masing air limbah yang kami pilih, dan untuk waktunya ini berjalan dengan sesuai atau secara real time. Jadi sudah masuk ke bagian penjelasan untuk hasil dari analisis atau dari hasil pengujian kami. Jadi itu dapat dilihat bahwa setiap jenis air limbah yang kami pilih itu memiliki tingkat kekeruhan yang berbeda. Dan untuk limbah cucian beras dan cucian baju itu menunjukkan nilai turbidity atau kekeruhannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan air bekas pel sendiri. Dan hal itu juga disebabkan karena adanya kandungan pati pada cucian beras serta sisa deterjen pada kotoran pada cucian baju yang membuat air yang menjadi lebih keruh. Nah, lalu untuk sementara itu air bekas pel lantai ini sendiri memiliki tingkat kekeruhannya itu lebih rendah, dikarenakan disebabkan juga oleh jumlah partikel kotorannya itu lebih sedikit, dan juga air bekas limbah pel lantai ini sendiri cenderungnya lebih cepat mengendapnya. Dan juga di sini kami membahas atau menganalisis dari segi suhu. Untuk dari segi suhu
seluruh sampel air limbah yang kami pilih itu menunjukkan nilai relatif yang stabil dan berada pada sekitaran suhu lingkungannya. Nah, jadi untuk fluktuasi yang muncul itu dipengaruhi karena pergerakan air serta kondisi sensor pada saat kami menguji atau pada saat pengujiannya. Nah, jadi untuk keseluruhannya itu sendiri, hasil yang kami uji itu menunjukkan bahwasannya untuk sistem monitoring berbasis IoT ini sendiri yang dibangun atau yang kami rancang dengan menggunakan sensor DS18B20 dan sensor turbidity, ini tuh dapat bekerja dengan baik serta menampilkan data suhu dan kekeruhan air secara real time. Nah, untuk user interface yang kami lakukan atau yang kami pakai itu sendiri melalui BlinkCloud. Nah, dapat disimpulkan jika sistem IoT monitoring air limbah rumah tangga berbasis BlinkCloud berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Sistem ini mampu memantau suhu air menggunakan sensor DS18B20 dan tingkat kekeruhan air menggunakan sensor turbidity secara real time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa limbah cucian beras dan limbah cucian pakaian memiliki tingkat kekeruhan lebih tinggi akibat kandungan pati beras serta sisa deterjen dan kotoran. Sedangkan limbah bekas pel lantai memiliki tingkat kekeruhan lebih rendah karena partikel kotoran relatif lebih sedikit dan cepat mengendap. Suhu air pada setiap limbah relatif stabil dan berada pada kisaran suhu lingkungan. Data hasil monitoring dapat dipantau dengan mudah melalui aplikasi BlinkCloud melalui smartphone maupun laptop. Jaga lingkunganmu, kembangkan teknologimu, jadilah bagian dari masa depan yang bersih dan maju. Salam inovatif. Bye-bye, terima kasih sudah menonton.